8 dari 10 lansia racuni diri sendiri tiap pagi. Telur sama kopi sama dengan bom waktu. Cegah sekarang juga. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Perkenalkan, saya Dr. Karina, spesialis gizi klinik. Selama lebih dari 20 tahun, saya telah mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai daerah di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, hingga pelosok desa yang jauh dari fasilitas kesehatan modern. Saya sudah melihat sendiri bagaimana kebiasaan sederhana di meja makan bisa menentukan kualitas hidup seseorang di usia senja. Ada yang tetap bugar dan aktif hingga usia 80, tapi ada juga yang baru pensiun sudah sering keluar masuk rumah sakit. Sebagai dokter, tugas saya bukan hanya menulis resep atau memeriksa hasil laboratorium, tapi mendengarkan cerita hidup Bapak dan Ibu. Tentang apa yang dimakan setiap hari, bagaimana pola tidur, seberapa sering berjalan pagi, dan seberapa bahagia menjalani hari-hari bersama keluarga. Dari sanalah saya belajar bahwa kesehatan di usia emas bukanlah keberuntungan, tapi hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan benar dan konsisten selama bertahun-tahun. Itulah alasan saya membuat channel ini, agar ilmu dan pengalaman yang saya kumpulkan di ruang praktik bisa menjangkau lebih banyak orang. Supaya Bapak Ibu tidak perlu menunggu sakit dulu baru belajar sehat. Di sini saya akan berbagi ilmu gizi praktis, cerita pasien nyata, dan panduan hidup sehat yang bisa langsung diterapkan di rumah dengan bahan sederhana yang mudah didapat di pasar. Karena saya percaya, setiap lansia di Indonesia berhak hidup dengan tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang di usia berapapun. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak Ibu berpartisipasi aktif dalam perjalanan sehat ini. Caranya sederhana. Klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini, dan nyalakan loncengnya. Kenapa penting? Karena setiap minggu saya akan membagikan ilmu kesehatan praktis yang bisa menyelamatkan nyawa, memperbaiki kualitas hidup, dan membuka wawasan tentang hal-hal kecil yang sering terlewat di usia 60 tahun ke atas. Percayalah, satu video bisa menjadi pembeda antara sekadar bertahan hidup dan benar-benar menikmati hidup di masa pensiun. Saya juga ingin mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat. Silakan tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang. Apakah dari Aceh, Padang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, atau mungkin dari Papua? Karena saya ingin tahu, kebiasaan sarapan dengan telur dan teh manis ini, apakah hanya terjadi di daerah tertentu, atau sudah menjadi budaya di seluruh Indonesia? Siapa tahu nanti saya bisa memberikan tips khusus sesuai dengan kebiasaan masyarakat di daerah Anda. Dan jangan lupa, kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke grup WhatsApp keluarga, pengajian, atau arisan. Satu kali Anda membagikan video ini, mungkin saja ada satu orang di luar sana yang terselamatkan dari penyakit karena mendapatkan informasi yang benar. Ingat, berbagi ilmu yang membawa manfaat adalah amal jariah, dan itu akan terus mengalir pahalanya, meski kita sudah tidak di dunia ini lagi. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, hampir semua keluarga Indonesia punya satu kesamaan. Sarapan dengan telur dan minuman hangat. Ada yang pilih teh manis, ada yang kopi kental, ada juga yang menambah gorengan atau roti selai. Semuanya tampak biasa saja, bahkan terasa nikmat dan menenangkan. Terutama saat disantap pagi-pagi sambil baca koran atau ngobrol dengan pasangan. Tapi di balik kebiasaan sederhana itu, ada fakta yang jarang disadari, bahwa kombinasi makanan dan minuman yang salah bisa mengubah sarapan sehat menjadi beban berat untuk organ pencernaan lansia. Di usia muda, tubuh kita seperti mesin baru. Enzim pencernaan melimpah, asam lambung kuat, usus aktif bekerja. Tapi ketika usia mulai melewati angka 60, semua sistem mulai melambat. Produksi asam lambung berkurang, enzim pencernaan menurun hingga 40%. Gerakan usus tidak secepat dulu, dan hati serta ginjal sudah tidak sekuat waktu muda. Artinya makanan yang dulunya mudah dicerna, kini bisa menumpuk, membusuk, atau malah memicu reaksi yang membuat tubuh terasa tidak nyaman. Seperti perut kembung, mual, atau cepat lelah setelah makan. Masalahnya, banyak lansia tidak menyadari akar penyebabnya. Ketika perut terasa tidak enak, mereka menyalahkan usia. Ketika mudah lelah, mereka bilang, ya namanya juga tua. Padahal seringkali bukan karena tua, tapi karena pola makan dan kombinasi yang tidak tepat. Misalnya, makan telur dengan teh manis yang mengandung tanin bisa membuat protein sulit diserap,
Atau minum kopi kental setelah makan telur malah membuat zat besi tidak terserap sempurna. Akibatnya, tubuh kekurangan nutrisi penting meski setiap hari makan makanan bergizi. Ada juga kebiasaan yang tampak sepele, tapi sangat berdampak. Menggoreng telur dengan minyak yang sudah dipakai berulang kali. Minyak jelantah ini mengandung zat oksidatif yang bisa merusak dinding pembuluh darah, mempercepat proses penuaan sel, dan memperberat kerja hati. Saya sering menjumpai lansia yang rutin sarapan telur dadar setiap pagi, tapi minyaknya dipakai berkali-kali karena sayang dibuang. Mereka tidak sadar, setiap sendok minyak itu membawa racun kecil yang lama-lama menumpuk di dalam tubuh. Yang membuat situasi semakin kompleks adalah pola hidup modern. Banyak orang tua di kota besar yang sudah jarang memasak sendiri. Sarapan praktis di warung atau beli di pinggir jalan, telur goreng, kopi kental manis, dan gorengan. Rasanya enak, cepat, murah, tapi tubuh harus membayar mahal di kemudian hari. Hati bekerja lebih berat, gula darah naik turun tidak stabil, lambung sering perih, dan energi terasa cepat habis padahal belum siang. Maka hari ini, saya ingin membantu Bapak dan Ibu melihat kebiasaan sarapan dari sudut pandang baru. Telur tetap boleh, bahkan sangat baik untuk tubuh. Asalkan tahu kapan, dengan apa, dan bagaimana cara mengolahnya. Kita akan belajar bersama bagaimana membedakan kombinasi yang membuat tubuh sehat dan kombinasi yang justru mempercepat kerusakan sel. Karena saya percaya, perubahan kecil di meja makan setiap pagi bisa membawa perubahan besar pada kesehatan selama bertahun-tahun ke depan. Sekarang, Bapak dan Ibu coba jujur pada diri sendiri. Setelah sarapan telur setiap pagi, apakah tubuh benar-benar terasa segar? Atau justru ada rasa aneh di perut, seperti penuh, kembung, atau begah? Banyak pasien saya yang awalnya mengira itu hal biasa, padahal itu tanda pencernaan mulai kewalahan. Tubuh sedang berusaha keras mencerna kombinasi makanan yang tidak seimbang. Tapi karena dilakukan setiap hari, sinyal itu diabaikan begitu saja. Apakah Bapak dan Ibu pernah merasa mengantuk berat setelah makan, padahal baru sarapan? Harusnya makan memberi energi, tapi justru terasa lelah dan lesu. Itu bukan karena faktor usia semata, tapi karena reaksi tubuh terhadap makanan yang tidak cocok. Ketika pencernaan terganggu, energi yang seharusnya digunakan untuk beraktivitas malah habis untuk memadamkan kebakaran di dalam perut. Akibatnya, tubuh lemas, kepala berat, bahkan pikiran jadi lambat dan tidak fokus sepanjang hari. Lalu bagaimana dengan rasa mual atau sendawa berlebihan setelah makan telur? Banyak lansia menganggap itu asam lambung biasa, lalu minum obat penetral asam setiap hari. Tapi tahukah Bapak Ibu, seringkali penyebabnya bukan karena lambung yang lemah, melainkan karena kombinasi makanan yang salah. Misalnya, telur dengan teh kental atau kopi pekat bisa memicu produksi asam berlebih dan memperlambat pengosongan lambung. Akibatnya, makanan seperti terjebak di perut, menimbulkan sensasi tidak nyaman bahkan sampai malam hari. Ada pula gejala yang lebih halus tapi sering diabaikan, badan terasa berat, mood mudah turun, dan tidur malam tidak nyenyak. Ini terjadi karena proses pencernaan yang tidak tuntas membuat racun metabolik menumpuk di dalam tubuh. Bayangkan seperti rumah yang tidak pernah dibersihkan. Semakin lama, debu menumpuk, udara jadi pengap, dan kita pun tidak nyaman di dalamnya. Begitu juga tubuh kita. Makanan yang salah kombinasi bisa membuat tubuh penuh sampah metabolik yang mengganggu hormon, aliran darah, dan energi. Dan jangan lupakan tanda-tanda yang sering dikira sepele. Bau mulut, perut sering kembung, kulit kusam, atau rambut mulai rontok. Banyak lansia datang ke saya mengeluhkan hal-hal ini tanpa sadar bahwa semua berawal dari pencernaan. Tubuh adalah sistem yang saling terhubung. Ketika satu organ lelah, yang lain ikut terpengaruh. Jadi masalah kecil di perut bisa menjalar ke seluruh tubuh, ke otak, kulit, jantung, bahkan suasana hati. Kalau Bapak dan Ibu merasa satu atau beberapa tanda tadi sering muncul, jangan takut. Itu bukan akhir, tapi peringatan lembut dari tubuh. Allah sedang memberi sinyal bahwa ada yang perlu diperbaiki. Dan kabar baiknya, kita masih punya waktu. Dengan pengetahuan yang benar, dengan sedikit perubahan di meja makan, tubuh bisa pulih, energi bisa kembali, dan hidup bisa terasa ringan lagi. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu diet rumit, cukup tahu cara mengatur kombinasi makanan dengan bijak. Saya masih ingat betul seorang pasien bernama Pak Jaya, usia 66 tahun, seorang pensiunan pegawai kereta api yang tinggal di Yogyakarta. Orangnya ramah, santun, dan sangat disiplin. Setiap kali datang ke klinik, kemejanya selalu rapi, sepatunya disemir mengilap, dan senyumnya tidak pernah hilang. Tapi di balik penampilannya yang tenang,
Ada keluhan yang sudah ia rasakan selama bertahun-tahun. Perut terasa penuh setiap pagi, sering mual, dan cepat sekali lelah meski hanya berjalan keliling halaman rumah. Saat pertama kali saya periksa, hasil laboratoriumnya semuanya normal. Gula darahnya bagus, kolesterol terkendali, fungsi ginjal dan hatinya pun aman. Secara medis, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi saya tahu ada sesuatu yang tidak beres dari pola hidupnya. Maka saya ajak beliau duduk santai dan berbincang pelan-pelan. Pak Jaya, ceritakan ke saya rutinitas Bapak dari bangun tidur sampai sarapan, kata saya. Dengan semangat beliau menjawab, saya bangun jam 5, salat subuh, lalu sarapan telur dadar 2 butir dengan teh manis hangat. Itu sudah kebiasaan saya sejak 30 tahun lalu, Dok. Rasanya kalau tidak minum teh manis setelah telur, badan seperti kurang tenaga. Saya tersenyum dan mengangguk pelan. Kebiasaan itu sangat umum di Indonesia, dan banyak yang menganggapnya sehat. Tapi saya tahu, kombinasi telur dengan teh manis pekat itulah biang keladi dari semua keluhan yang beliau rasakan. Saya jelaskan pelan-pelan bahwa teh mengandung tanin, zat yang bisa mengikat protein dari telur sehingga sulit dicerna. Di usia lanjut, tubuh Pak Jaya sudah tidak memproduksi enzim sebanyak dulu sehingga pencernaannya macet setiap pagi. Ditambah gula dari teh manis, tubuhnya malah kehilangan energi karena lonjakan dan penurunan gula darah yang cepat. Awalnya, Pak Jaya agak sulit percaya. Loh Dok, masa sih teh bisa bikin saya begini? Dari dulu saya minum teh kok baru sekarang terasa? Tanyanya polos. Saya jawab, dulu tubuh Bapak kuat dan masih mampu menetralkan dampaknya. Tapi sekarang usianya sudah 66 tahun. Sistem pencernaan, hati, dan ginjal tidak sekuat dulu. Jadi efek yang dulu kecil, sekarang terasa besar. Beliau diam sejenak, lalu mengangguk. Berarti bukan karena saya tua ya, Dok? Tapi karena cara makan saya salah? Saya tersenyum. Betul sekali, Pak. Ini bukan soal usia. Ini soal kebiasaan. Saya kemudian memberikan saran sederhana. Ubah waktu minum teh menjadi 2 jam setelah sarapan, dan ganti teh manis dengan air putih hangat saat makan. Telurnya tidak perlu dihindari, cukup dimasak dengan sedikit minyak dan ditambah sayur tumis bayam atau tomat segar. Tidak perlu ubah semuanya sekaligus, Pak. Kita mulai dari langkah kecil, tapi konsisten. Pesan saya waktu itu. 2 minggu kemudian, Pak Jaya datang kembali dengan wajah yang jauh lebih segar. Dok, badan saya ringan sekali sekarang. Tidak kembung, tidak mual. Bahkan saya bisa jalan pagi lagi keliling kompleks, katanya dengan semangat. Istrinya yang ikut mendampingi menimpali. Betul, Dok. Dulu tiap pagi Bapak selalu lesu dan tidak mau sarapan. Sekarang malah sering ngajak saya ke pasar. Kami semua tertawa. Kadang solusi terbesar memang datang dari perubahan kecil yang dilakukan dengan tekun. 3 bulan berlalu, dan perubahan Pak Jaya semakin luar biasa. Berat badannya turun 3 kg tanpa diet ketat, energinya meningkat, dan tekanan darahnya stabil. Yang paling membahagiakan baginya adalah ia bisa main bola dengan cucunya lagi di sore hari. Saat kontrol terakhir, ia berkata pelan sambil menatap saya, Dok, ternyata saya tidak butuh obat. Saya hanya butuh cara makan yang benar. Saya tersenyum dan menjawab, Bapak tidak hanya sembuh dari keluhan, tapi sudah menemukan kembali kendali atas hidup Bapak sendiri. Cerita Pak Jaya ini bukan sekadar kisah seorang pasien, tapi cermin bagi ribuan lansia di Indonesia. Betapa banyak di antara kita yang merasa sudah makan sehat, padahal tanpa sadar melakukan kesalahan kecil yang terus diulang setiap hari. Dan kabar baiknya, semua itu bisa diperbaiki. Tanpa obat mahal, tanpa terapi rumit, hanya dengan pengetahuan, kesadaran, dan niat untuk berubah. Bapak dan Ibu sekalian, tubuh kita ini ibarat sebuah pabrik besar yang sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Di usia muda, semua mesinnya masih baru, cepat, dan kuat. Tapi ketika usia sudah melewati 60 tahun, mesin-mesin itu mulai melambat. Enzim yang dulu deras mengalir kini berkurang hampir separuhnya, asam lambung tidak sekuat dulu, dan pergerakan usus jadi lebih pelan. Maka, ketika makanan yang kita masukkan terlalu berat atau kombinasi bahan-bahannya tidak cocok, pabrik tubuh ini mulai bekerja dengan terengah-engah, memaksa mesin tua memproses bahan bakar yang salah. Telur sebenarnya adalah makanan super yang luar biasa lengkap. Di dalamnya ada protein berkualitas tinggi, vitamin A, D, E, B kompleks, zat besi, dan lemak sehat. Jika dikonsumsi dengan benar, telur bisa menjadi sumber energi, memperbaiki sel-sel tubuh, bahkan membantu menjaga fungsi otak dan jantung. Tapi begitu dikombinasikan dengan bahan tertentu seperti teh kental, kopi, atau makanan manis berlebihan,
protein dan lemak baik di dalam telur bisa berubah bentuk karena reaksi kimia di lambung. Akibatnya, bukannya menjadi energi, malah berubah menjadi senyawa yang sulit dicerna, bahkan bisa menimbulkan peradangan ringan di dalam tubuh. Bayangkan begini, Bapak Ibu, kalau dulu tubuh kita seperti pabrik modern dengan mesin cepat, sekarang ibarat pabrik tradisional yang butuh waktu lebih lama untuk mengolah bahan mentah, maka bahan baku yang masuk pun harus lebih ramah mesin. Kalau tidak, mesin bisa panas, macet, bahkan rusak. Telur yang dimakan bersama teh, kopi, atau daging olahan membuat enzim pencernaan harus bekerja 2 kali lipat, sementara kemampuan produksinya tinggal separuh. Akibatnya, sebagian makanan tidak tercerna sempurna, menimbulkan gas, kembung, dan penumpukan zat sisa yang menjadi racun kecil dalam jangka panjang. Lebih dari itu, tubuh lansia sudah mulai kehilangan kemampuan detoks alami. Hati yang dulu kuat kini harus bekerja ekstra keras menetralkan racun, ginjal memfilter darah lebih lambat, dan usus cenderung menumpuk sisa pencernaan lebih lama. Jadi kalau makanan yang masuk salah kombinasi, racun yang terbentuk tidak cepat dibuang. Inilah yang membuat tubuh terasa berat, mudah lelah, dan kadang disertai gejala aneh seperti gatal-gatal, nyeri sendi, atau gangguan tidur. Padahal sumbernya dari makanan yang dimakan setiap hari. Tapi jangan khawatir. Kabar baiknya adalah tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk pulih. Begitu kita mulai memberi bahan bakar yang tepat, sistem tubuh akan memperbaiki diri secara perlahan. Enzim akan bekerja lebih efisien, pencernaan jadi lancar, energi meningkat, dan sel-sel baru tumbuh menggantikan yang rusak. Jadi bukan usia yang menentukan kualitas hidup, tapi pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Termasuk apa yang kita makan, bagaimana cara memasaknya, dan kapan kita mengonsumsinya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah, setelah kita memahami bagaimana tubuh bekerja seperti pabrik yang mulai melambat di usia lanjut, sekarang mari kita bahas bagian yang paling penting, 5 kombinasi makanan dengan telur yang diam-diam bisa merusak kesehatan lansia. Kombinasi ini tidak hanya sering dilakukan, tapi bahkan sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di banyak rumah tangga Indonesia. Kita merasa sedang makan sehat, padahal setiap hari tanpa sadar sedang mengirim racun kecil ke dalam tubuh. Saya ingin Bapak dan Ibu tahu, ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini adalah bentuk kasih sayang saya sebagai dokter yang sudah melihat terlalu banyak pasien datang dalam kondisi parah, hanya karena salah kombinasi makanan sederhana. Bukan karena mereka tidak mau sehat, tapi karena tidak ada yang pernah memberitahu mereka sebelumnya. Dan saya yakin, setelah menonton video ini, Bapak Ibu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita akan bahas satu persatu dengan bahasa yang mudah dipahami. Dari kombinasi telur dan teh, telur dan susu kedelai, sampai telur dan kopi kental. Setiap kombinasi punya ceritanya sendiri, punya dampak berbeda, tapi intinya sama. Tubuh lansia tidak lagi mampu menetralkan efek samping dari reaksi bahan-bahan tersebut. Apa yang dulu terasa ringan, sekarang bisa menjadi beban berat untuk hati, ginjal, dan lambung. Perlu Bapak Ibu ingat, masalahnya bukan pada telur, dan bukan juga pada teh, susu, atau kopi itu sendiri. Semua makanan itu baik bila dikonsumsi dengan cara yang benar dan pada waktu yang tepat. Namun ketika digabungkan tanpa pengetahuan, hasilnya bisa berbalik arah. Seperti 2 obat yang masing-masing bermanfaat, tapi kalau diminum bersamaan bisa saling meniadakan efeknya, bahkan menimbulkan reaksi berbahaya. Begitu juga dengan makanan yang tampak sederhana seperti ini. Jadi mulai sekarang, mari kita lihat sarapan bukan sekadar rutinitas, tapi sebagai momen penting untuk memberi tubuh bahan bakar yang benar. Jangan biarkan tubuh yang sudah berjuang puluhan tahun menjadi korban dari kebiasaan yang bisa diubah dengan mudah. Setelah bagian ini, saya akan bongkar satu persatu 5 kombinasi paling sering dilakukan di Indonesia, yang bisa membuat telur berubah dari makanan super menjadi bom waktu bagi tubuh lansia. Dengarkan baik-baik, karena saya yakin sebagian besar dari kita pernah melakukannya tanpa sadar. Kombinasi ke-1, telur sama teh manis kental inilah kombinasi yang paling sering dilakukan oleh hampir setiap keluarga Indonesia. Sarapan telur dengan segelas teh manis hangat. Terlihat sempurna, bukan? Telur memberi protein, teh memberi rasa segar dan semangat di pagi hari. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada interaksi kimia yang membuat tubuh lansia harus bekerja keras. Teh mengandung zat bernama tanin, yang bisa mengikat protein dari telur dan membuatnya sulit dicerna. Akibatnya, protein yang seharusnya diserap tubuh untuk memperkuat otot, memperbaiki sel dan menjaga energi, malah berubah menjadi gumpalan yang tidak bisa dipecah oleh enzim pencernaan. Bagi tubuh muda, masalah ini mungkin tidak terasa. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah berusia di atas 60 tahun,
di mana produksi enzim dan asam lambung mulai menurun. Kombinasi ini bisa menimbulkan berbagai keluhan. Perut terasa penuh, cepat kembung, mual, hingga sembelit. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini juga bisa membuat tubuh kekurangan zat besi, karena tanin dalam teh menghambat penyerapannya. Itulah sebabnya banyak lansia yang rutin makan telur, tapi tetap terlihat pucat, mudah lelah, dan hasil darahnya menunjukkan anemia ringan. Solusinya sederhana tapi sangat berdampak. Pisahkan waktu konsumsi teh dan telur minimal 2 jam. Misalnya, sarapan dengan telur dulu bersama air putih hangat, lalu nikmati teh manis 2 jam kemudian sebagai teman santai. Dengan cara ini, tubuh punya waktu untuk mencerna protein dengan optimal, dan teh tetap bisa dinikmati tanpa menimbulkan efek samping. Ingat, bukan tehnya yang berbahaya, tapi waktu dan cara konsumsinya yang perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh kita di usia lanjut. Kombinasi kedua, telur sama susu kedelai sekilas. Kombinasi ini terdengar sangat sehat. Protein hewani dari telur dan protein nabati dari kedelai. Banyak orang, terutama yang ingin hidup lebih alami atau menghindari susu sapi, menganggap pasangan ini adalah sarapan sempurna. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Kedelai mengandung zat alami yang disebut trypsin inhibitor, yaitu senyawa yang menghambat kerja enzim pencerna protein. Jadi ketika telur dan susu kedelai dikonsumsi bersamaan, protein dari keduanya justru saling mengunci, dan akhirnya tidak bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Pada lansia, kondisi ini bisa membuat tubuh kekurangan asupan protein berkualitas, meskipun sudah makan makanan tinggi gizi setiap hari. Akibatnya, otot makin cepat menyusut, tubuh terasa lemas, dan daya tahan tubuh menurun. Beberapa pasien saya bahkan mengalami penurunan berat badan dan kehilangan massa otot meski makannya cukup. Padahal, tubuh mereka sebenarnya tidak kekurangan makanan, hanya tidak bisa memanfaatkan protein dengan benar. Solusinya sangat sederhana. Jangan konsumsi telur dan susu kedelai di waktu yang sama. Jika Bapak Ibu suka keduanya, pisahkan waktunya minimal 3 jam. Misalnya, sarapan telur di pagi hari, lalu minum susu kedelai di sore hari sebagai camilan sehat. Dengan begitu, tubuh punya waktu untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari keduanya secara maksimal. Jadi, bukan harus berhenti makan, tapi cukup atur waktunya dengan bijak, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh tubuh lansia yang lebih sensitif. Kombinasi ketiga, telur sama daging olahan sosis. Cornet atau nugget kombinasi ini sangat populer, terutama di kalangan keluarga muda atau lansia yang tinggal bersama anak dan cucu. Praktis, cepat, dan terasa lezat, telur ceplok dengan sosis atau cornet sering dianggap sarapan modern yang bergizi. Tapi sayangnya, di balik kelezatan itu tersembunyi bahaya yang serius. Daging olahan seperti sosis dan kornet mengandung bahan pengawet bernama nitrit, yang dalam kondisi panas dan asam lambung bisa berubah menjadi nitrosamin, zat yang menurut banyak penelitian dapat memicu kerusakan sel dan menambah beban kerja hati. Bagi lansia yang fungsi hatinya sudah menurun, kebiasaan ini bisa mempercepat kelelahan organ dan membuat tubuh lebih mudah mengalami gangguan pencernaan, perut begah, bahkan tekanan darah meningkat karena kandungan garamnya yang tinggi. Solusinya bukan harus berhenti makan telur, tapi hindari mencampurnya dengan daging olahan. Gantilah sosis atau kornet dengan lauk yang lebih alami seperti tempe goreng ringan, tahu kukus, atau sayur tumis sederhana. Dengan cara ini, telur tetap menjadi sumber protein unggul tanpa mengundang zat kimia tambahan yang justru bisa melemahkan tubuh di usia lanjut. Kombinasi keempat, telur sama makanan manis atau gula berlebihan. Banyak orang Indonesia menyukai cita rasa manis, termasuk saat sarapan. Tidak sedikit yang menambahkan kecap manis berlebihan, gula pasir, atau susu kental manis ke dalam olahan telur. Telur dadar manis, telur mata sapi dengan kecap manis, bahkan roti telur dengan selai menjadi hidangan favorit banyak keluarga. Tapi tahukah Bapak Ibu, ketika protein dari telur bertemu dengan gula dalam suhu tinggi atau di dalam pencernaan, akan terbentuk senyawa yang disebut Advanced Glycation End Products, AGS. Senyawa ini seperti lem super yang menempel di dinding pembuluh darah, membuatnya kaku dan kehilangan elastisitas. Dalam jangka panjang, penumpukan AGS ini bisa mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, darah tinggi, dan gangguan jantung. Kulit pun menjadi lebih cepat keriput, sendi kaku, dan tubuh terasa cepat lelah. Banyak pasien lansia saya heran kenapa kadar gula darah mereka tidak kunjung stabil, padahal sudah mengurangi nasi. Padahal penyebabnya bukan di nasi.
melainkan di gula tersembunyi dari kebiasaan menambah rasa manis pada lauk dan minuman. Solusinya mudah, Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan rasa nikmat. Cukup kurangi penggunaan gula dan kecap manis berlebihan, dan ganti dengan rempah alami seperti bawang putih, daun bawang, lada, atau sedikit perasan jeruk nipis untuk menambah cita rasa. Telur yang diolah dengan cara sederhana, tanpa tambahan gula berlebih, justru jauh lebih mudah diserap dan bermanfaat bagi tubuh. Ingat, di usia emas, rasa manis yang paling indah bukan dari gula, tapi dari tubuh yang terasa ringan, sehat, dan bugar setiap pagi. Kombinasi kelima. Telur sama kopi kental bagi. Banyak bapak-bapak di Indonesia, tidak ada yang lebih nikmat daripada sarapan telur setengah matang ditemani secangkir kopi hitam pekat. Rasanya kuat, hangat, dan seolah memberi energi untuk memulai hari. Namun di balik kenikmatan itu, tubuh lansia sebenarnya sedang bekerja keras. Kafein dalam kopi dapat menghambat penyerapan zat besi dan kalsium dari telur, dua mineral penting yang justru sangat dibutuhkan di usia lanjut. Akibatnya, walau rutin makan telur, tubuh tetap mudah lemas, tulang cepat rapuh, dan tekanan darah lebih sulit dikendalikan. Selain itu, kafein juga bisa merangsang produksi asam lambung berlebihan. Ketika dikombinasikan dengan protein dari telur, apalagi dimakan saat perut kosong, bisa menimbulkan sensasi perih, mual, atau nyeri ulu hati, tanda asam lambung mulai naik. Karena itu, sebaiknya nikmati kopi di waktu terpisah, misalnya 2 jam setelah sarapan telur. Tubuh tetap mendapatkan manfaat dari keduanya, tanpa harus menanggung efek samping yang mengganggu. Ingat, tidak ada yang salah dengan kopi atau telur, asal tahu kapan dan bagaimana menikmatinya. Sekarang, setelah kita tahu kombinasi mana yang bisa diam-diam melemahkan tubuh, saatnya kita beralih ke bagian yang paling menyenangkan. 5 pasangan sempurna untuk telur. Inilah kombinasi yang tidak hanya aman, tetapi justru membuat khasiat telur berlipat ganda. Dengan cara yang benar, telur bisa menjadi sahabat terbaik tubuh di usia lanjut. Membantu menjaga mata tetap jernih, jantung tetap kuat, otak tetap tajam, dan tulang tetap kokoh. Tidak perlu suplemen mahal, karena semua bahannya bisa ditemukan di pasar tradisional dekat rumah. Selama lebih dari 20 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai daerah, saya sudah melihat sendiri perubahan luar biasa hanya dari perbaikan pola makan sederhana. Banyak yang tadinya mudah lelah kini bisa jalan pagi lagi. Banyak yang dulu sering sakit pencernaan kini perutnya tenang, dan tidak sedikit yang akhirnya bisa mengurangi obat-obatan karena tubuhnya kembali seimbang. Semua itu dimulai dari satu hal kecil, memilih pasangan makanan yang tepat untuk telur. Jadi jangan takut pada telur. Jangan buru-buru menjauhi makanan yang baik hanya karena pernah salah cara mengonsumsinya. Hari ini, mari kita belajar bersama bagaimana cara mengembalikan telur ke posisinya sebagai makanan super alami, seperti yang Allah ciptakan. 5 pasangan ini tidak hanya akan menyehatkan tubuh, tapi juga membuat setiap suapan sarapan terasa lebih segar, bergizi, dan penuh keberkahan. Pasangan ke-1. Telur sama bayam kombinasi pertama yang saya sangat rekomendasikan adalah telur dan bayam. Duet ini bukan hanya enak dan murah, tapi juga luar biasa manfaatnya untuk mata, darah, dan kekuatan tubuh lansia. Bayam kaya akan zat besi, folat, dan 2 antioksidan penting bernama lutein dan zeaksantin, yang melindungi mata dari katarak dan degenerasi makula. 2 masalah yang sering dialami di usia lanjut. Sementara itu, lemak sehat dari kuning telur membantu tubuh menyerap zat antioksidan ini hingga 5 kali lebih efektif. Jadi, ketika dimakan bersamaan, nutrisi dari bayam benar-benar bisa terserap dengan sempurna. Cara menikmatinya pun mudah. Tumis bayam sebentar dengan bawang putih dan sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa, lalu tambahkan telur rebus atau telur orak-arik. Rasanya gurih alami, lembut dan ringan di perut. Telur dan bayam ini ibarat pasangan serasi. Yang satu memberi kekuatan, yang lain memberi perlindungan. Dan yang paling penting, semua bahannya mudah ditemukan di dapur rumah kita sendiri. Bukti bahwa untuk sehat tidak perlu mahal, cukup dengan pengetahuan dan kebiasaan yang benar. Pasangan kedua, telur sama tomat. Telur dan tomat adalah pasangan yang sangat ideal untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penuaan sel. Tomat mengandung zat bernama likopen, antioksidan kuat yang membantu melindungi pembuluh darah dari pengerasan dan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Namun, likopen hanya bisa diserap tubuh secara optimal jika ada lemak sehat, dan disinilah kuning telur berperan penting. Ketika tomat dimasak bersama telur,
penyerapan likopen bisa meningkat hingga 4 kali lipat. Untuk bapak dan ibu di usia lanjut, kombinasi sederhana ini bisa menjadi pelindung alami dari risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Cobalah membuat telur orak-arik dengan potongan tomat segar atau tomat yang ditumis ringan. Rasanya lezat, warnanya cerah, dan yang paling penting, tubuh mendapat 2 manfaat besar sekaligus, protein dari telur dan antioksidan dari tomat. Inilah bukti bahwa makanan sederhana bisa menjadi obat alami jika dikombinasikan dengan cara yang benar. Pasangan ketiga. Telur sama brokoli kombinasi berikutnya adalah telur dengan brokoli. Pasangan sempurna untuk menjaga fungsi otak dan daya ingat di usia lanjut. Brokoli kaya akan sulforaphane, senyawa alami yang membantu meregenerasi sel-sel otak dan melindungi saraf dari kerusakan akibat penuaan. Sementara telur mengandung kolin, bahan baku penting untuk membentuk asetilkolin, zat kimia yang berperan dalam mengatur memori, konsentrasi, dan suasana hati. Ketika dikonsumsi bersama, brokoli dan telur bekerja saling melengkapi. Satu memperbaiki sel otak, yang lain memperkuat komunikasinya. Banyak pasien lansia yang saya temui mengaku mulai sering lupa hal-hal kecil. Kunci ditaruh di mana, nama cucu siapa, atau bahkan lupa jadwal minum obat. Padahal, hal ini bisa dicegah dengan pola makan yang tepat. Cukup tambahkan brokoli kukus atau tumis ringan ke dalam menu telur rebus atau telur dadar. Selain enak dan ringan, kombinasi ini akan membantu otak tetap tajam, pikiran jernih, dan daya ingat kuat, bahkan di usia 70 tahun ke atas. Pasangan keempat, telur sama alpukat. Kombinasi telur dan alpukat adalah rahasia sederhana untuk menjaga jantung tetap kuat dan tekanan darah stabil. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang dapat menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL, sementara lemak sehat dari kuning telur membantu tubuh memanfaatkan lemak alpukat dengan lebih efisien. Keduanya bekerja seperti tim gizi yang menjaga pembuluh darah tetap lentur dan aliran darah tetap lancar, mencegah penumpukan lemak di dinding arteri yang berisiko menyebabkan serangan jantung atau stroke. Cara menikmatinya pun sederhana. Hancurkan setengah buah alpukat matang, tambahkan telur rebus yang diiris tipis, lalu beri sedikit garam laut dan perasan jeruk nipis. Rasanya lembut, gurih, dan mengenyangkan tanpa membuat perut terasa berat. Kombinasi ini sangat cocok untuk sarapan lansia karena memberikan energi tahan lama, menstabilkan gula darah, dan membantu menurunkan berat badan dengan cara yang alami. Telur dan alpukat, 2 bahan sederhana yang bila dipadukan bisa menjadi penjaga jantung yang setia. Pasangan kelima. Telur sama jamur. Pasangan terakhir yang tak kalah menakjubkan adalah telur dan jamur. Sanan. Keduanya mengandung kombinasi nutrisi yang saling melengkapi untuk menjaga kekuatan tulang dan daya tahan tubuh. Jamur kaya akan vitamin D dan selenium, sementara telur mengandung vitamin D3 serta protein berkualitas tinggi. Bila dikonsumsi bersama, tubuh dapat menyerap vitamin D hingga 2 kali lebih baik. Nutrisi penting untuk mencegah pengeroposan tulang, nyeri sendi, dan kelemahan otot yang sering dikeluhkan para lansia. Selain itu, jamur juga mengandung beta-glukan, zat alami yang dapat memperkuat sistem imun dan membantu tubuh melawan infeksi. Cara menikmatinya mudah. Tumis jamur tiram atau jamur kancing dengan sedikit bawang putih, lalu campurkan telur orak-arik atau telur rebus. Rasanya gurih lembut dan ringan di perut. Kombinasi sederhana ini bisa menjadi menu harian, yang membuat tubuh bapak ibu tetap kuat, tulang kokoh, dan daya tahan tubuh terjaga, bahkan di usia senja. Sekarang setelah kita tahu mana kombinasi yang harus dihindari dan mana yang menyehatkan, saatnya saya bantu bapak ibu dengan panduan sederhana 5 langkah agar bisa langsung diterapkan di rumah. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa hasil besar. Tidak perlu langsung ubah semua kebiasaan dalam sehari. Yang penting mulai dari langkah pertama. Langkah pertama, pilih waktu makan yang tepat. Telur paling baik dikonsumsi di pagi atau siang hari, saat metabolisme tubuh masih tinggi dan enzim pencernaan bekerja optimal. Hindari makan telur terlalu malam, karena tubuh sedang bersiap beristirahat dan pencernaan melambat. Makan telur malam hari bisa membuat perut terasa penuh dan mengganggu tidur. Jadi cukup makan 1-2 butir telur saat sarapan atau makan siang. Langkah kedua, perhatikan cara memasak. Banyak orang tanpa sadar merusak nutrisi telur karena cara masaknya salah. Telur yang digoreng dengan minyak sawit berulang kali atau dibakar terlalu lama akan kehilangan sebagian besar proteinnya dan bisa menghasilkan zat oksidatif yang berbahaya.
Cara terbaik adalah direbus 7 menit hingga setengah matang, dikukus 10 menit, atau ditumis cepat dengan minyak sehat seperti zaitun, kelapa, atau jagung baru. Dengan begitu, nutrisi tetap utuh dan tidak menambah beban bagi hati maupun ginjal. Langkah ketiga, atur porsi dan variasi. Untuk lansia, cukup 1-2 butir telur per hari. Tidak perlu lebih karena tubuh di usia lanjut tidak membutuhkan protein sebanyak anak muda. Sebagai variasi, kombinasikan dengan sayuran seperti bayam, brokoli, atau tomat agar tubuh mendapat serat, vitamin, dan mineral tambahan. Dengan menu bervariasi, makanan jadi tidak membosankan dan tubuh pun lebih seimbang. Langkah keempat, pisahkan konsumsi telur dari minuman tertentu seperti teh, kopi, dan susu kedelai. Seperti yang sudah kita bahas, tubuh perlu waktu untuk memproses protein dan mineral dari telur. Jadi beri jeda minimal 2-3 jam sebelum menikmati minuman tersebut. Kebiasaan kecil ini sangat membantu tubuh menyerap nutrisi dengan sempurna dan mencegah perut kembung, lemas, atau mual setelah sarapan. Dan langkah kelima yang paling penting, dengarkan tubuh Bapak Ibu sendiri. Setiap orang punya kondisi berbeda. Kalau setelah makan telur terasa nyaman, bertenaga, dan pencernaan lancar, itu pertanda kombinasi dan porsinya sudah tepat. Tapi kalau muncul rasa tidak nyaman, perut kembung, atau gangguan pencernaan, jangan ragu untuk menyesuaikan atau berkonsultasi dengan dokter. Tubuh lansia itu bijaksana. Ia selalu memberi tanda. Hanya saja kita sering mengabaikannya. Dengan 5 langkah sederhana ini, saya yakin Bapak dan Ibu bisa menikmati telur tanpa rasa takut. Jadikan setiap sarapan sebagai momen penuh kesadaran dan rasa syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesehatan dengan cara yang mudah, murah, dan penuh berkah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bayangkan 6 bulan dari sekarang. Setiap pagi Bapak bangun dengan tubuh yang ringan, napas terasa lega, dan perut terasa nyaman. Tidak ada lagi rasa kembung setelah sarapan. Tidak ada lagi pusing karena lambung perih atau lemas tanpa sebab. Energi mulai kembali, langkah terasa ringan saat berjalan ke masjid atau pasar, dan senyum pun kembali menghiasi wajah karena tubuh terasa segar seperti dulu waktu muda. Itulah hadiah dari perubahan kecil yang Bapak dan Ibu mulai hari ini. Saya sudah melihat begitu banyak pasien lansia yang datang dengan keluhan berat. Ada yang mual bertahun-tahun, ada yang sulit tidur, ada yang merasa hidupnya hanya menunggu waktu. Tapi setelah mereka mulai memperbaiki pola makan sederhana, terutama dari cara mengombinasikan telur dengan bijak, kehidupan mereka berubah total. Mereka bukan hanya sembuh dari keluhan, tapi kembali menemukan semangat untuk hidup. Mereka bilang, "Dok, ternyata sehat itu bukan soal umur, tapi soal cara kita memperlakukan tubuh." Dan saya ingin Bapak dan Ibu juga merasakan hal yang sama. Jangan pernah berpikir bahwa sudah terlambat. Selama jantung masih berdetak, tubuh masih bisa diperbaiki. Selama napas masih ada, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kebiasaan lama yang salah. Allah memberikan tubuh ini sebagai amanah, dan menjaga amanah berarti memberi yang terbaik untuknya. Mulai dari apa yang kita makan, kapan kita makan, dan bagaimana cara kita menikmatinya. Bayangkan saat cucu-cucu datang berkunjung dan melihat kakek neneknya tetap kuat, bisa ikut bermain, bisa jalan-jalan, bahkan tertawa bersama tanpa keluhan penyakit. Bayangkan bisa ikut pengajian lagi, bisa belanja ke pasar sendiri tanpa bantuan tongkat, atau sekadar menikmati teh sore tanpa rasa nyeri di lambung. Semua itu bukan mimpi, Bapak dan Ibu. Itu adalah hasil nyata dari langkah kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan niat yang tulus untuk sehat. Ingat, tubuh Bapak dan Ibu sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Ia tidak minta banyak, hanya sedikit perhatian dan pilihan yang bijak setiap hari. Hentikan kombinasi yang salah. Pilih pasangan makanan yang menyehatkan, dan tubuh akan membalas dengan kekuatan, energi, dan ketenangan. Sehat itu bukan tentang umur panjang saja, tapi tentang menikmati hidup dengan tenang, bahagia, dan mandiri. Jadi mulai hari ini, mari jadikan setiap sarapan sebagai bentuk rasa syukur. Ucapkan tenanimu hatiwuna, ya Allah, terima kasih atas tubuh yang masih kuat ini. Aku ingin menjaganya dengan sebaik mungkin. Dan setiap kali Bapak Ibu makan telur, ingatlah, bukan sekadar makanan di atas piring, tapi investasi kecil untuk masa depan yang lebih bahagia. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum video ini berakhir, izinkan saya menyampaikan satu permintaan kecil yang bisa membawa manfaat besar. Jika Anda merasa ilmu yang kita bahas hari ini membuka wawasan, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, setiap pekan Bapak Ibu akan menerima video baru berisi ilmu-ilmu kesehatan lansia yang mudah diterapkan di rumah.
Video yang tidak hanya menambah pengetahuan, tapi bisa menyelamatkan nyawa dan memperpanjang usia sehat seseorang yang Anda sayangi. Saya juga ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk menulis di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton, berapa usia Anda sekarang, dan bagaimana kebiasaan sarapan di rumah Anda. Saya ingin tahu apakah kebiasaan mengombinasikan telur dengan teh atau kopi ini juga banyak terjadi di Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua. Komentar, Anda akan membantu saya memahami kebiasaan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, agar saya bisa membuat tips yang lebih sesuai dengan budaya dan kebutuhan di daerah Anda. Dan satu hal lagi yang sangat penting, bagikan video ini kepada keluarga, tetangga, teman arisan, atau grup pengajian di WhatsApp. Mungkin bagi Anda ini hanya satu klik, tapi bagi orang lain bisa menjadi pengetahuan yang menyelamatkan hidup. Bayangkan, jika seseorang terhindar dari stroke, gagal ginjal, atau penyakit jantung hanya karena menonton video ini dari Anda, berapa besar pahala yang akan mengalir. Itulah amal jariah yang tak terputus, bahkan setelah kita tiada. Tentu, semua informasi yang saya sampaikan hari ini adalah edukasi kesehatan, bukan pengganti pemeriksaan medis langsung. Jika Bapak Ibu memiliki penyakit kronis, sedang minum obat rutin, atau punya kondisi khusus seperti asam urat tinggi, alergi, atau diabetes berat, tetaplah berkonsultasi dengan dokter Anda. Setiap tubuh berbeda, dan penyesuaian kecil sangat penting agar hasilnya optimal dan aman. Akhirnya, izinkan saya menutup dengan doa dan salam hangat. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan, ketenangan, dan umur yang penuh berkah bagi Bapak dan Ibu semua. Teruslah semangat menjaga tubuh, karena tubuh yang sehat adalah kendaraan untuk beribadah, berkarya, dan membahagiakan keluarga. Saya Dr. Karina dari Kanal Lansia Sejahtera, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani usia emas dengan penuh rasa syukur.